Di video ini saya bakal share ke kalian nih 17 setting wajib untuk Redmi Note 14. Setting wajib ini penting banget buat diterapin karena selain bikin HP jauh lebih ringan, ini juga bakal bikin HP jadi lebih irit baterai dan irit kuota. Langsung aja, yang pertama yang wajib kita setting, hapus aplikasi bloatware atau aplikasi bawaan. Ini termasuk yang paling wajib dilakukan ya, karena saya yakin kalau nggak semua aplikasi bloatware yang ada pas baru pertama kali pakai HP-nya bakal kepake. Cara hapusnya kalian tinggal pilih aja aplikasi-aplikasi yang bakal dihapus. Di sini saya hapus semua aplikasi bloatware yang ada ya. Untuk yang kedua, matikan aplikasi bawaan Google. Buat matiin aplikasi Google yang nggak kepake, kita bakal pakai aplikasi pihak ketiga. Kita download aja dari Play Store Activity Launcher. Kalau udah di-download, buka aplikasinya dan cari kelola aplikasi. Nah, di sini tinggal pilih aja aplikasi Google mana aja yang bakal dinonaktifin. Settingan yang ketiga, matikan shortcut Google Assistant. Ini lumayan mengganggu ya, karena kalau pengen matiin HP-nya, kadang kita bakal dibawa ke Google Assistant atau Gemini dulu. Cara buat nonaktifin, kalian masuk di setting, setelan tambahan, pintasan gerakan, dan matiin luncurkan asisten digital. Tips atau settingan selanjutnya, menambahkan super widget dan super folder. Redmi Note 14 ini udah support super folder ya. Dan kalau kalian pengen pakai super folder, tinggal tap tahan folder yang pengen diubah dan ubah folder. Di sini ada 3 pilihan yang nantinya bisa kalian pilih. Untuk super widget, kalian bisa tambahin dengan cara masuk di -1 atau app vault, tap tambah di bagian atas ini dan tinggal pilih aja widget yang bakal dipakai di home screen. Yang kelima, tampilkan status memori. Caranya masuk di setting, layar utama, atur item di bagian terkini, dan di sini kita aktifin tampilkan status memori. Selanjutnya, blur aplikasi di recent app. Masih di posisi yang sama, kita masuk di buat pratinjau aplikasi menjadi buram, dan tinggal pilih aja aplikasi mana aja yang bakal di blur di recent app. Ini lebih ke privasi ya, jadi penting gak pentingnya nanti kalian yang tentuin. Yang ketujuh, setting aplikasi latar belakang. Ini fungsinya biar HP kalian nantinya bisa lebih irit baterai, karena kadang kita nggak sadar nih. Sekalipun HP kita lagi nggak dipakai, sebenarnya masih banyak aplikasi yang jalan di latar belakang. Cara settingnya, kita masuk di setting, aplikasi, kelola aplikasi, dan tinggal pilih aja aplikasi yang bakal dibatasin di latar belakang. Contohnya di sini ada app vault. Ini di tap aja, masuk di penghemat baterai, dan tinggal tentuin aja mau dibatasin secara penuh atau lainnya. Kalau aplikasinya cuma dipakai pas dibuka aja, baiknya pilih yang batasi aktivitas latar belakang biar nggak nguras baterai. Untuk aplikasi lain nanti tinggal kalian sesuaikan aja dengan aplikasi-aplikasi yang kalian pakai. Selanjutnya, setting Dolby Atmos dan suara tambahan. Caranya kita masuk di setting, suara dan getaran, efek suara, dan pastiin Dolby Atmos-nya udah aktif, dan untuk equalizer-nya nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Lanjut, kita masuk di setelan tambahan suaranya, dan di sini kita aktifin yang atur suara media di beberapa aplikasi dan beragam sumber audio. Nah, suara media di beberapa aplikasi ini fungsinya biar kita bisa atur volume untuk tiap aplikasi yang kita buka. Sedangkan beragam sumber audio ini nanti suara media bakal tetap sama kalau ada notifikasi yang masuk. Sisanya untuk suara sistem ini saya cuma aktifin yang suara saat mengunci dan suara pas ngecas. Setting dan tips yang ke-9 ada ketuk 2 kali.
Cara buat aktifin, kita masuk di setting, layar kunci, dan di sini kita aktifin ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar. Harus diingat juga, ini cuma berfungsi di lock screen aja ya, nggak bisa di home screen. Beda dengan Poco yang punya fitur tambahan double tap to lock screen dari home screen-nya. Selanjutnya, setting opsi pengisian daya dan perlindungan baterai. Kita masuk di setting, terus masuk di baterai, opsi pengisian daya, dan di sini kita aktifin mode percepat. Perlu diingat kalau opsi ini cuma buat mempercepat pengisian pas pakai kabel ya, contohnya pas ngecas di laptop. Lanjut di bagian perlindungan baterai, untuk pengisian dayanya kita pakai yang perlindungan baterai. Jadi ini proses ngecasnya itu bakal berhenti pas udah 80% ya, dan ini beneran work sih, nggak gimmick. Di sini saya juga baru sadar kalau ternyata Redmi Note 14 ini punya fitur baterai health atau fitur overthinking atau fitur yang bisa bikin harga HP-nya anjlok. Berikutnya ada floating windows dan sidebar. Cara buat aktifin fitur ini, kita masuk di setting, setelan tambahan, dan masuk di floating windows. Terus masuk lagi di bilas sisi atau sidebar. Ini langsung diaktifin aja. Kalau udah aktif, kita bakal lebih mudah buat akses floating windows. Sidebarnya ini posisinya bisa dipindah-pindahin juga ya. Yang ke-12 ada kotak alat video. Masih di sidebar, kita aktifin juga kotak alat video ini. Kalau udah aktif di aplikasi TikTok atau sejenisnya, nanti bakal ada shortcut buat record, screenshot, atau sambungin ke proyeksi. Selain itu ada opsi juga buat on-offin Dolby Atmos-nya. Sayangnya di Redmi Note 14 ini belum ada opsi buat ganti gaya atau efek videonya. Selanjutnya, matikan penambahan memori. Cara buat matiin fitur ini, kita bisa masuk di setting, setelan tambahan, dan masuk di penambahan memori. Di sini saya pilih buat matiin penambahan memorinya ya, karena ngaruhnya nggak begitu signifikan. Saya lebih pilih 4, 6, atau 8 giganya buat nyimpen file sih. Tapi kalau kalian pengen aktifin juga nggak masalah. Setting yang ke-14 ada power dan volume shortcut. Cara buat atur shortcutnya, kita masuk di setting, setelan tambahan, dan pintasan gerakan. Untuk shortcut kamera, di sini saya pakai yang tekan tombol volume down 2 kali. Terus untuk center, saya pakai yang tekan tombol power 2 kali. Selanjutnya kita bakal matiin akses untuk geser ke atas dan bawahnya. Ini menurut saya lumayan mengganggu ya, karena kalau pengen masuk di notifikasi atau control center, kita harus swipe bener-bener dari atas, nggak bisa dari tengah. Cara nonaktifinnya, kita masuk di setting, layar utama, dan di sini kita pilih tidak ada untuk geser ke atas. Dan untuk geser ke bawah, kita pilih layar notifikasi dan pusat kontrol. Setting yang ke-16, kita bakal atur skala animasi biar UI-nya nggak lemot. Caranya masuk di setting, tentang telepon, dan tap beberapa kali versi OS-nya buat aktifin opsi pengembang. Kalau udah, lanjut masuk di setelan tambahan dan masuk di opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang ini, scroll ke bawah dan cari skala animasi. Di sini semuanya kita ubah ke 0,5 ya. Kalau pengen sekalian dimatiin biar lebih cepat lagi juga nggak masalah. Setting dan tips yang terakhir, matikan auto update di Play Store dan Get Apps. Ini penting sih, terutama buat kalian yang pengen hemat kuota dan storage. Cara buat matiin auto update-nya, kita masuk di Play Store, masuk di setelan, preferensi jaringan, dan di sini untuk update otomatis aplikasinya kita matiin atau pilih jangan update otomatis. Terus untuk Get Apps, kita masuk di profil yang ada di Get Apps, masuk di setting, dan di sini kita pilih jangan pernah di bagian otomatis perbarui aplikasi sistem ini. Kalau auto update-nya udah mati, nanti tinggal cek dan update manual aja kalau misalnya ada aplikasi yang pengen kalian update. Nah, untuk setting dan tips trik lainnya yang gak kita bahas di video ini, lanjut kita bahas di kolom komentar aja ya.
Jadi itu dia 17 setting wajib untuk Redmi Note 14. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.